Kelihatan ya? Halo? Iya, kelihatan. Ya, Wah, Questions di meeting chat. oh iya, kemut. Sorry. Oke. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, untuk kali ini kita bahas sedikit soal, nggak sedikit sih, agak lumayan banyak sebenarnya. Tapi kita coba pepetin waktunya tentang baja tulangan beton. Jadi ini harusnya lebih dipahami sama CM ya. Cuma biar kalau misalnya ada RFI atau kalau misalnya kalian site infection atau ada yang lainnya yang berkaitan dengan infeksi, kalian bisa paham lah istilahnya kalau misalnya ada pertanyaan dari CM. Ini kadang jarang dibahas, jadi ada baiknya kalau misalnya kita bahas sekarang. Pertama, kenapa harus tahu soal baja beton gitu ya? Atau lebih spesifiknya material. Ini saya screenshot baru berapa bulan yang lalu, 26 November. Itu peringatan 8 tahun jembatan Kukar runtuh ya, hingga menewaskan puluhan korban. Nah, ini sesuatu resiko yang kita kalau sebagai insinyur teknik sipil itu kita punya resiko yang benar-benar nggak bisa kita terima gitu. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir resiko gitu ya. Apa hubungannya kejadian ini sama material baja beton atau lebih spesifiknya baja? Itu salah satu problemnya mungkin kalau misalnya kalian pernah dengar, itu adalah kualitas dan mutu dari klaim bajanya itu. Jadi seandainya ya otomatis bukan ini doang, ada banyak lagi variabel-variabel lainnya yang kumulatif akhirnya menyebabkan keruntuhan. Tapi dulu seandainya kalau misalnya insinyur, perencana maksud saya sama CM, kontraktor paham gitu ya soal pentingnya menjaga kualitas mutu dari suatu material, itu mungkin catastrophic failure itu bisa sangat eh, kita hindari ya. Ini mengapa pentingnya untuk kita tahu soal material yang kita gunakan. Nah, ini tulangan, baja tulangan yang biasa kita pakai. Jadi sebenarnya di Indonesia itu, ini saya ambil dari luar, dari American. Cuma American tuh punya banyak sebenarnya tipe-tipe baja. Cuma yang paling populer itu dua yang di atas, yaitu carbon steel atau baja karbon. Lalu yang kedua baja A706. Eh, Awalnya itu baja ini dibuat karena buat weld specification. Jadi kontraktor komplain karena baja itu nggak bisa dilas. Jadi akhirnya dibuat spesifik baja yang buat dilas. Cuma nanti ujung-ujungnya ini pengaruh juga ke malah ke ductilitas, habis itu proses pembengkokan dan lain-lain. Itu A706 atau kalau di judulnya namanya baja paduan rendah. Ini paling baik untuk gempa. Lalu ada lagi satu lagi sebenarnya yang lagi ngehit, istilahnya ngehit. Itu A1035 itu low carbon chromium. Ini lagi banyak digunakan karena bajanya ultra tinggi ya, 100 KSI. Tapi di Indonesia kita banyak ke baja karbon, carbon steel. Nah, di SNI beton kita, terutama CI, itu reverse-nya ASTM. Nggak ada kata-kata sekali yang bilang reverse ke SNI baja tulangan beton. Aneh itu emang. Tapi nanti saya coba kasih tahu juga perbandingan antara SNI beton kita sama SNI baja tulangan beton kita sama ASTM. Oke, next. Ini yang pertama. Ini tadi yang seperti saya bilang di SNI beton kita itu yang pertama dilihat di pasal 22.11 itu baja tulangan dan kaut non prategang harus brulir. Jadi sekarang semuanya harus brulir. Yang kecuali untuk batang atau kawat polos diperbolehkan digunakan sebagai tulangan spiral. Jadi tulangan polos itu udah nggak boleh digunakan lagi, hanya kecuali buat spiral doang. Spiral itu ties yang buat kolam melingkar. Bisa juga kolamnya kotak pakai spiral, cuma biasanya banyak kan buat melingkar. Nah, ini kalau kalian lihat, saya coba ke presenter. Nah, coba kalian lihat di sini, semuanya reverse-nya ke ASTM ya. Nggak ada SNI baja, padahal ini SNI beton gitu. Nah, ini ASTM.
Jadi penting buat kita untuk tahu kriteria STM itu apa. Ini tulangan ulir yang diizinkan. Ini terlalu padat kayaknya ya, tapi saya coba bahas sedikit. Nah, ini pertama untuk lentur, gaya aksial, susut, dan temperatur. Jadi balok, kolom, gitu ya, shear wall. Ada buat sistem penahan gempa, ada lainnya. Lainnya itu kayak pelat gitu. Itu kan bukan penahan gempa. Itu ada portal detail spesial sama dinding geser detail spesial gitu ya. Nah, ini yang warna merah ini SNI kita yang baru 209. Jadi pakainya 420, saat ini masih 420. Cuma nanti nextnya di ACI 31819 itu udah bisa pakai yang lebih tinggi lagi gitu, sampai 550 buat portal detail spesial, sementara buat dinding geser detail spesial 690 gitu. Nah, tapi sekarang sih kita masih reverse-nya yang ke 420 ini. Nah, ini ada alasannya nih kenapa portal detail spesial itu sampai 550 ya. Kalau 690 jelas itu gara-gara tes-tesnya sekarang baru sampai 690. Tulangan yang lebih dari 690 MPa itu agak jarang. Jadi aplikasinya juga percuma gitu kalau misalnya dinaikkan. Tapi kalau misalnya yang tersedia di pasaran juga nggak banyak. Cuma 550 ini kenapa target 550 itu karena bersesuaian sama strength-nya konkrit. Jadi strength-nya konkrit itu kan sekitar 0,003 ya. Nah, kalau misalnya kolom, itu kan kamu kan waktu tegangan tekan itu kan ambil dari kontribusi konkritnya sama kontribusi tulangan desak, tulangan yang kena desak gitu. Nah, kalau misalnya mau dua-duanya bekerja bareng, ya si tulangannya si beton itu, tulangan betonnya harus di set spesifikasi sama dengan regangannya beton. Makanya pas di 550. Nah ini yang dibolehkan itu cuma A615, tapi ada persyaratannya nanti sama A706 gitu. Kalau di ACI 31819 nanti cuma A706 aja yang dibolehin. Kalau lainnya masih banyak yang bisa. Kalau untuk plat, habis itu untuk elemen-elemen non struktural. Lalu untuk penahan lateral tulangan longitudinal sengkang, ya. Sengkang itu sama bisa sampai 690. Ini SNI kita yang sekarang juga udah 690. Cuma nanti ada catatan terakhir, terutama untuk tulangan spiral ya. Kalau tulangan spiral itu lap splice-nya harus pakai welded. Jadi agak susah nanti kalau misalnya buat spiral. Jadi lebih baik kalau buat spiral tetap di 420 ya. Ini lebih cocok buat tulangan yang pakai sengkang biasa kotak atau ties. Ini buat geser. Buat geser kita SNI-nya masih 420, tapi nanti buat ACI 31819 yang belum diadopsi di Indonesia udah sampai 550. Jadi kalau misalnya kalian lihat kan tadi tulangan buat sengkang itu bisa sampai 690, tapi shear cuma 420 ya. Itu maksudnya buat kalkulasi. Jadi kalian bisa spesifikasi misalnya mau 550 gitu ya buat sengkang. Tapi waktu ngitung kapasitasnya buat geser cuma boleh 420. Kenapa? Karena regangannya itu kalau misalnya F-yield-nya semakin besar, buat sampai F-yield-nya besar itu regangannya harus besar juga. Nah, kalau buat geser itu kalau misalnya regangannya besar, itu lebih kelihatan gitu, lebih lebih serem. Jadi masalahnya ke serviceability. Cuma nanti untuk di ACI selanjutnya masalah serviceability ini dihilangkan ya. Jadi cuma buat nah di sini kalau misalnya buat hitung gravity tulangan sengkang bisa 420 gitu. Kalau untuk spesifikasi yang berlaku dia masih boleh selain 615 sama 706 dan yang lain-lain gitu. Ini buat angkur sama strut and ties. Jadi umumnya sih 550 ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ya dari awal sampai akhir itu sebenarnya yang paling banyak bisa digunakan terutama untuk lentur yang tadi, lentur yang awal. Nah, ini sebenarnya A706 gitu. Kalau A615 ini bisa digunakan cuma ada banyak persyaratan-persyaratan tambahan
yang ujung-ujungnya itu mirip gitu dengan A706 ya. Jadi mungkin pertanyaan besarnya itu A706 ini barang apa gitu. Sampai semuanya bisa dipakai gitu. Spesial gitu buat yang. Nah, jadi di Amerika itu ada dua. Ada ASTM A615 carbon steel, kita bilangnya baja karbon. Itu spesifikasi ini mencakup baja tulangan ulir dan tulangan polos untuk struktur beton. Jadi dari 280 MPa, 420 sampai 520 gitu ya. Lalu ada lagi kita oh sorry ini ada lagi satu lagi 550. Jadi untuk A615 ini ada dua, dia 75 ksi sama 80 ksi, agak mirip. Nah, mirip kayak gini. Ini ada satu lagi di sini. Lalu ada ASTM A706 Low Alloy Steel, baja paduan rendah. Atau ada juga yang bilang weldable steel, baja yang bisa dilas. Gitu. Kenapa dibilang baja paduan rendah nanti dikasih tahu. Ini mencakup 420 sampai 550 ya. Untuk saat ini ASTM cuma ngasih 420 sama 550. Tapi kan SNI memperbolehkan sampai 690 ya buat seismic resisting buat shear wall. Nah, itu untuk kriterianya dia nggak ada di ASTM A706. ACI 31819 bikin sendiri. Nah, ini notasinya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, dia pertama elastik dulu. Ini kadang ada, kadang enggak. Jadi dia habis itu yieldnya kecil. Terus dia panjang. Nah, ini sampai FU-nya. Habis itu turun sampai putus gitu. Nah, ini strand baja ini jauh lebih besar dibandingin strandnya beton. Kalau strandnya beton itu cuma 0,003, itu cuma sekitar segini nih. Ya. Jadi baja ini sangat-sangat ductile ya. Cuma jangan perhatikan hanya kuat tariknya doang. Ada fenomena lain yang ngebuat strandnya yang sepanjang ini nggak kepake sebenarnya. Paling cuma kepake di sini doang. Nah, ini kalau misalnya baja tulangan tinggi, kalau baja tulangan tinggi F-field-nya agak nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya SNI, kalau yang tadi kan sebelumnya kan kalian lihat ada bagian datarnya ya, baru habis itu ada strand hardening-nya. Kalau misalnya baja agak tinggi, tulangan tinggi atau nggak harus tinggi juga kalau misalnya kandungan karbonnya gede, dia F-field-nya kurang susah dilihat. Nah, itu SNI memperbolehkan pakai metode 0,2%. Jadi kamu ambil 0,2% offset, terus miring set sampai ketemu perpotongan garisnya. Nah, itu yield strength-nya. Nah, ini saya sudah cukup rangkum. Ini karakteristik mekanik tulangannya di ASTM A615 dan A706 ya untuk gempa. Nah, jadi untuk ASTM 61 ini yang paling banyak beredar di pasaran. Ini di SNI kita juga, di baja-baja di Indonesia juga paling banyak pakai ini. Spesifikasinya yang ini ya, dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena yang di sebelah sini lebih ketat persyaratannya. Kalau misalnya kalian lihat di sini saya bagi dua, ada yang untuk gempa, ada yang tidak untuk gempa gitu ya. Kalau yang untuk gempa ada tambahannya nanti. Jadi ada minimum tegangan leleh 420, habis itu yang untuk gempa dia boleh lebih tinggi gitu kan. Terus ada maksimal aktual tegangan leleh. Jadi ini yang kita spesifikasi, ini yang benar-benar hasil dari tarik pengujian tes di lapangan. Jadi nggak boleh lebih tinggi dari ini juga. Nah, kalau untuk A706 dia juga ada spesifikasi maksimalnya gitu. Minimal tegangan tarik ini FU, tegangan tarik putus. Jadi ini kenapa saya coret? Sorry, ikut yang bawah. Jadi ini yang ada di STM, ini yang ada di STM. Tapi kita nggak ikut yang di STM. ACI ngasih persyaratan tambahan yang lebih lower daripada ASTM. Jadi yang kita ikut ACI karena lebih govern. Nah, ini yang di spesifikasi ACI. Jadi minimal tegangan tariknya lebih rendah ya, 550, 550 gitu. Nah, kalau yang ASTM 706 dia ikut ASTM yaitu di sini nih, yang ini. Nah, jadi kalau untuk A615 ini agak dikotak-katik ya sama ACI ya. Jadi nggak serta-merta kita ikut semuanya dari ASTM, tapi ada juga yang kita ikut dari ACI kalau misalnya dia govern.
Lalu rasio aktual tegangan leleh dan tegangan tarik ini kalau misalnya dari ASTM-nya langsung dia cuma 1,1, sementara A706 kalian lihat 1,25 jadi lebih besar. Tapi untuk gempa di ACI dia minta ini dimodifikasi jadi 1,25. Jadi mirip lah dengan A706. Lalu ada perpanjangan sampai putus pada 200 mm. Nah, ini 200 mm ini angka penting ya. Jadi nggak satu sampel gitu 30 cm atau 40 cm kamu tarik kamu dapat regangan segini, enggak. Cuma 200 mm doang yang dihitung gitu. Nah, ini tiap-tiap tulangannya, diameter tulangannya. Dan di sini terlihat ya kalau 615 sama 706 jauh lebih demand-nya buat regangannya jauh lebih panjang buat ASTM 706 gitu. Sementara untuk yang bagian gempa di ACI yang ini dimodifikasi sama ACI dia minta minimal segini. Jadi ini govern buat gempa. Jadi lebih mirip ke 706 gitu. Nah, ini panjang aktual tegangan tarik eh, ya. Ini yang ini kalau ini total, kalau ini sampai FU. Jadi sampai yang peaknya itu tadi. Jadi ini kalau ini sampai putus, yang ini sampai FU gitu. Jadi makanya agak lebih kecil, mirip. Lalu next. Nah, ini cara pengujian ya, pengujian tarik ya. Jadi kalian ada extensometer, ada load cell, nanti ini tulangannya ditaruh di sini. Dia bisa geraknya di sini, ini ditarik atau atasnya ya, tarik. Nah, ada dua tipe sebenarnya. Yang benar itu sebenarnya dia ada extensometer di sini di pengujian. Jadi dia di-cut di extensometernya itu, ditarik sampai nanti ada e-field tertentu atau ada tombolnya, ini harus dilepas nih. Ini jadi bisa naik kayak gini. Dia bisa ngelepas, nanti baru putus gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya ini nggak dilepas waktu dia sudah mau putus, ada impact load ini bisa rusak gitu. Tapi ini nggak wajib, kalau di STM nggak wajib. Kita juga bisa hitung manual. Jadi habis selesai ini dites tarik, dihitung manual gitu. Perpanjangannya berapa? Ini kan buat ngitung perpanjangannya sama diameter. Nah, tadi kan ada 200 mm ya. Nah, 200 mm perpanjangannya itu sebenarnya caranya dari sampel tulangannya ini, itu tiap gouge-nya ini, gouge, itu dikasih semacam marking dari tip X setiap 200 mm. Jadi lebih baiknya sih 100 mm di marking. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai extensometer ini belum tentu juga dia putusnya ada di tengah. Bisa aja dia putusnya di bawah sini, bisa aja putus di mana gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita marking juga, nanti setelah kita marking, misalnya kita ke marking di sini sama di sini gitu kan. Kebetulan putusnya ada di sini. Nah, itu enak ngelihatnya. Perpanjangan per 200 milimeternya itu lebih gampang gitu buat ngukurnya. Jadi elongation itu dihitung seperti itu gitu. Bukan sampelnya ada yang 30 cm, ada yang 40 cm, ditarik terus totalnya berapa gitu. Itu nggak valid harusnya. Nah, ini buat ngelihat ya hasil quotes tariknya. Jadi kalau kalian lihat di ujungnya itu sebenarnya bisa kelihatan tulangannya itu tulangan beneran atau tulangan bohongan ya. Kalau tulangan beneran kan harusnya ductile, di sininya panjang gitu kan. Jadi dia ujungnya itu kelihatan. Dia ada namanya necking. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat necking. Jadi sebelum dia fracture, dia ada pengurangan area di lokasi mau dia patah. Semakin dia ngecil sebelum dia putus, itu semakin ductile strukturnya. Jadi beton itu biasanya masuk ke ini nih, semi ductile. Nah, ini contohnya. Ini contoh saya ambil dari aluminium. Ini ductile, ini nggak ductile. Jadi putusnya ya putus nggak ada necking sama sekali gitu. Nah, ini baja tulangan ada necking ya kan, mirip kayak gini. Jadi bisa kelihatan dari tensile strength sebenarnya sebelum kita ngitung ngitung stress strain tegangan yang di sini itu udah mulai kelihatan dari hasil tes tekannya. Tes tarik, sorry. Nah, ini contoh baja tulangan yang kurang ductile gitu ya. Kalau kalian lihat di sini nggak ada necking.
Jadi ini memang karena gede banget ya. Jadi diameternya kalau bisa dilihat ini. Ini terlihat nggak ada necking, jadi ini ductilitasnya nggak bagus lah istilahnya. Selanjutnya itu ada yang namanya tes lentur, tes bengkok. Jadi bengkoknya itu di push, kalian punya tulangan, lalu ditekan di sini sampai dia 180 derajat. Ini 180 derajat ya. Ini agak kurang, ini belum selesai dia tes, dia turun lagi ke bawah. Nah, ACI itu ngatur, sorry, ASTM itu ngatur diameter pinnya ini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Semakin gede diameter tulangan, diameter pinnya kalian bisa lebih besar lagi. Gitu. Nah, nanti setelah dites, ini setelah ditekuk, itu dilihat ya. Ini sorry ada rokok di sensor. Itu dilihat pakai mata telanjang ujungnya ini ya. Atau bukan di ujungnya aja sih, kalau misalnya kalian lihat. Nah, ini. Jadi kriteria berhasil sama nggak berhasil tes lengkung ini itu dilihat dari keretakan yang terjadi setelah tes ini selesai, dilihat hanya dari mata telanjang, jadi dari matanya doang. Nah, ini tipikal kerusakan yang biasa terjadi ya, ada memanjang retaknya, ada yang di bagian serat tariknya, ada di serat tekannya, atau di bagian gesernya sebelah sini, atau dia retaknya nggak merata gitu. Ini contohnya ya. Contohnya kalau misalnya kalian lihat ini hasil bending test, itu dia ada retak, ini tulangan sirip, retak di tulangan siripnya memanjang yang mirip kayak gini ya. Ini juga nih, ini di bagian tekannya juga ada garis-garis gitu. Nah, ini ngelihatnya dari mata telanjang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mulai retak-retak, dianggap itu nggak satisfied. Nah, ini contoh lagi kalau misalnya di bagian tarik, itu di dekat siripnya kelihatan dia udah uh, berlubang-lubang gara-gara itu. Atau ini defeknya garis ya, ada garis, atau di ininya juga nih ada garis, setelah pengetesan ada garis. Nah, ini umumnya terjadi pada tulangan dengan proses TMT, Thermomechanical Treated generasi pertama. Jadi itu ada mekanisme tulangan yang dia bajaknya itu high strength-nya nggak pakai bahan kimia, tapi lebih ke prosesnya. Jadi proses coolingnya itu dipercepat gitu. Jadi betonnya itu di perimeternya lebih keras daripada di dalam. Nah, ini biasanya yang keras selnya itu lebih nggak ductile. Ini kelihatan kalau misalnya kalian tes tekuk 180 derajat. Nah, selain tes tarik, tes tekuk itu ada juga karakteristik kimia tulangan. Jadi ketentuan bahan kimia maksimal itu di ASTM A615 ini nggak begitu diatur kecuali fosfornya doang dalam persen. Tapi A706 itu dia minta ada karakteristik kimia tulangannya di bilet bajaknya itu sebelum dia proses jadi tulangan baja itu ini ada karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan ini nanti ada ekuivalen karbon. Jadi kimia-kimia yang selain karbon ini diekuivalensikan dengan nilai ekuivalen karbon gitu. Nilainya harus kurang dari 0,55. Nah, ini untuk ASTM A706. Sementara untuk A615 itu dia ngelihatnya dari karbon sama mangan doang gitu. Nah, ini digunakan sebagai tolak ukur wettable kriteria. Jadi kriteria LAS ya. Jadi ini nilai maksimum, tapi nilai ini juga karbon ekivalen ini juga nanti bisa digunakan sebagai indikasi baja itu bisa dilas apa enggak gitu. Kalau misalnya nilai karbonnya itu lebih besar, ya nanti ada yang namanya butuh preheat. Jadi kalau misalnya baja ini nggak berlaku ke baja tulangan, tapi ke semua, termasuk baja profil. Itu problem di baja itu kalau misalnya kalian kasih panas yang tinggi, dia ada partikel-partikel karbon yang moving, bergerak ke arah yang panas tersebut gitu. Nah, setelah dia
panasnya itu hilang, misalnya waktu proses pengelasan itu kan ada panas konsentrasi yang besar di situ ya. Jadi karbon-karbon partikelnya yang dekat ke area situ. Nah, setelah panas itu hilang, itu ada proses cooling down. Nah, kalau cooling down-nya itu terlalu cepat, karbon-karbon yang tadinya ngumpul di area panas itu tadi nggak sempat buat balik lagi ke tempat awal gitu. Oleh karenanya ada yang namanya sistem preheat. Jadi bajanya dipanasin dulu, habis itu baru dilas. Nah, setelah dilas selesai, panas dari yang sebelumnya itu masih ada, jadi dia nggak coolingnya nggak terlalu cepat gitu. Jadi ada waktu buat karbon-karbonnya buat pindah-pindah gitu, buat pindah balik lagi ke tempat semula gitu. Karena kan problem buat baja itu karbon ya. Dia semakin banyak karbon, dia semakin kuat, tapi dia semakin getas. Nah, ini kalian baca aja nanti kalau misalnya mau tahu maksudnya itu apa, karbon, mangan, sulfur, pengaruhnya ke baja. Nah, ini interesting ya, saya lihat. Jadi ini material-material yang tadi dibilang. Kalau kalian lihat buat ASTM A615 itu kan cuma ada dua ini ya, karbon sama mangan kan. Kalau misalnya dia tadi itu baja paduan rendah buat ASTM A706 yang buat gempa, yang lebih spesifik sih buat gempa, itu gabungan dari ini besi enggak, gabungan dari material-material ini gitu. Itu dihitung dari ini baja filletnya. Jadi kandungan yang ada di baja baja kotak ini sebelum diproses jadi baja tulangan gitu. Itu kandungan-kandungannya. Nah, kalau misalnya dari gambarnya ini udah kelihatan ya, mana yang paling mahal ya. Paling mahal itu yang ini, vanadium. Vanadium ini mahal, itu yang ngebuat ASTM A706 itu gak sembarangan gitu ya. Buatnya itu susah gitu. Habis itu harganya juga naik. Cuma dia naikin kekuatan tulangan sekaligus duktilitasnya juga. Sementara kalau misalnya kalian lihat juga nanti di rumus sebelumnya. Nah, ini vanadium sama MO ini. Ini dia mengurangi karbon ekivalen. Jadi dia udah membuat ductile, habis itu strength-nya naik, habis itu karbon ekuivalennya turun. Jadi bajanya bisa lebih dilas gitu. Itu makanya ngebuat vanadium ini sangat berarti di ASTM A706. Itu malah yang membedakannya sama ASTM yang lain. Nah, ini apa tadi itu karbon ekivalen itu fungsinya buat apa? Ya, kalau misalnya dia lebih dari 55, ini lebih dari 55 udah hilangkan ya, karena kan udah nggak dibolehin sama STM ya. Cuma intinya kalau misalnya dia udah di atas 0,5, 0,45 sebenarnya baja itu nggak boleh dilas gitu aja gitu. Jadi ada yang namanya preheat. Preheat itu si baja tulangannya sebelum dilas harus dipanasin dulu. Nah, dipanasin dulu sampai berapa suhunya. Nah, ini ada di sini gitu. Jadi tergantung nilai karbon ekivalen, habis itu sama nilai diameter tulangan. Ini nggak cuma di baja tulangan doang, baja profil juga kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat di AWS ya. Jadi kalau misalnya dia udah 0,45 diameter 22 misalnya harus ada, kalau dia 10 derajat Celcius nggak perlu, itu kan udah suhu temperatur ya. Cuma kalau misalnya udah lebih gitu kan, baru nanti harus di preheat gitu. Nah, ini saya modifikasi dikit, sebenarnya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di CRSI itu kayak asosiasi baja tulangan di Amerika sana, itu mereka bilang sebenarnya nggak direkomendasiin ngelas baja. Cuma memang kalau misalnya nggak memungkinkan gitu. Contoh yang nggak memungkinkan itu pernah juga kasusnya buat test pile. Kalau misalnya kalian punya test pile gitu, test tarik gitu kan, 250 kali, itu kan tulangannya masif masif sekali. Of course lah, kita kan mau ngelihat geotekniknya yang gagal bukan strukturnya. Makanya tulangannya dibanyakin banget. Nah, itu buat ngangkatnya itu udah susah tuh kalau nggak dilas di splice-nya. Jadi kalau misalnya kalian cuma pakai kawat doang, itu wajar kalau kontraktornya bilang, wah Pak saya safety concern gitu kan.
Jadi mungkin ada hal-hal tertentu, ya kalau misalnya bisa eh, pakai mechanical angkur lebih baik, cuma nggak semudah itu juga, karena kan mechanical angkur itu butuh space gitu ya. Nah kalau misalnya nggak ada eh, ini lagi ya nggak apa-apa gitu, dilas. Cuma memang kriterianya itu emang agak eh, strict gitu. Ini contoh preheat. Jadi dia ada eh, dia itu ada kayak semacam stick yang ngeluarin api, ini nanti ke sorry ke gas. Nah ini nanti apinya itu dikasih ke baja tulangan. Nah nanti dari baja tulang misalnya yang di sebelah sini mau dilas. Nanti diukur sekitar 75 mili dari lokasinya itu ya setelah apinya dilepas ya. Diukur pakai ini laser suhu. Ada sekitar 2 menit kalau nggak salah dihitung karena ini kan gerak-gerak terus sampai dia agak stabil. Itu berapa baru preheatnya gitu. Nah itu nilainya harus dijaga terus sampai selesai dari welding. Jadi agak digedein dikit, nggak bisa pas banget dengan yang tadi di tabel. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang kan kalau misalnya fungsi kita preheat gini, fungsi utamanya buat waktu cooling rate-nya nanti setelah welding selesai cooling rate baja-baja karbon ini jangan sampai uh, mendingin terlalu cepat sehingga nggak bisa balik lagi ke tempat awalnya. Jadi yang dilihat itu yang di tabel tadi itu setelah proses pengelasan gitu. Jadi waktu kalian pemanasan pakai preheat ini agak dinaikin lagi dikit gitu. Nah ini simple aja ya. Ini saya ngambil dari YouTube. Sebenarnya ini nggak ada baja ini. Ini saya kelihatan ya. Mungkin pakai Photoshop. Sebenarnya dia mau nge-preheat dua plat ini gitu. Coba ini saya masukin ya itu buat ilustrasi aja lah istilahnya. Nah ini contoh mild certificate. Tadi kan ada kimia ya. Itu kimia gimana caranya dapatnya? Misalnya SNI-nya kan enak aja cantum gitu kan. Tapi gimana kita ngelihat orang baja tulangannya warna hitam kayak gitu. Nah, ini ngelihatnya sebenarnya dari mile certificate. Jadi tiap kali kita beli baja tulangan itu harusnya tiap dia per mile per berapa ton gitu nggak salah dia ngasih sertifikat. Nah, sertifikatnya itu ada data ini, ada data chemical composition, ada karbon, mangan dan lain-lain gitu kan. Nah, terus harusnya dia udah ngitung juga nih karbon ekuivalennya berapa gitu kan. Nah, ini yang kita jadikan data acuan gitu kan. Terus mungkin kalian nanya, wah gimana kalau misalnya kita mau verifikasi nih data, masa terima-terima aja gitu kan dari produsernya? Bisa diverifikasi. Nama ada alatnya itu Optical Emission Spectrometer. Jadi nanti ada sampel yang kalian ambil. Ini nggak wajib ya buat verifikasi ini. Jadi nggak masuk dalam syarat kelulusan di dalam ASTM atau SNI baja kita. Cuma ya bisa aja kalau misalnya konsultan minta gitu. Ada namanya Optical Emission Spectrometer. Ini memang alatnya nggak banyak. Kalau nggak salah metalurgi UI itu ada tuh. Jadi kalian ambil sampel baja tulangannya. Nanti ada alatnya. Nih saya coba tunjukkan ya. Ini kalau misalnya nggak ada juga, kalau misalnya ini nggak dikasih, ya minta dites lah. Kalau misalnya ini nggak ada data ini. Nah, terus ini kalau misalnya dia juga selain ngasih chemical composition, dia ngasih mechanical property di mal certificate-nya. Ya, ini kalau misalnya kalian lihat nih saya jelasin aja kalau misalnya ini nggak sampai 1,25 ya, ini yang harus kalian lihat. Terus lihat chemicalnya juga, lihat regangan, elongation. Nah ini band test yang tadi, band test. Jadi band test itu kelihatan syarat kelulusannya cuma tulisan oke okay, not oke okay doang. Jadi nggak ada angka. Jadi lala atau lulus pas gitu atau nggak lulus gitu. Jadi benar-benar manual ya kalau misalnya band test. Ini contoh sertifikatnya. Nah ini contoh lagi, misalnya ini saya ambil di ini produk Indonesia nih. Ini kan bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini ada kimianya, kimia-kimia. Nah, ini kalau V-nya itu nggak ada, yang tadi yang warna hijau, yang kelihatan kayak kristal bagus itu. Kalau V-nya ini nggak ada, ini udah jelas dia pakai ASTM A615 ya, atau SNI kita ya, SNI beton ya. Jadi udah pasti nggak mungkin A706. Biasanya gitu ya. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri kalau misalnya dia nggak ngasih karbon ekuivalennya pakai rumus yang tadi. Yang dapat 39,1 ya masih bagus dengan dikurang dari 0,55. Nah, ini ada
sudut lengkung 180. Nah, ini hasil ujinya. Baik atau nggak baik gitu aja. Ini saya dapat dari luar. Kalau untuk di Indonesia agak susah ya kayaknya untuk ASTM A706. Nanti ada penjelasannya sedikit saya kasih tahu. Nah, ini A706, ini carbon equivalentnya bagus, ini tensile yield-nya bagus juga. Nah, di sini ada partikel vanadiumnya. Di sini sekian persen. Itu mahal. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau misalnya kalian nggak punya mile certificate atau kalian meragukan hasil dari mile certificate, minta aja, minta dites pakai optical emission spectrometer itu. Jadi ada sampel ditaruh ke alat ini, nanti ditembak pakai laser, ditembak pakai atom, nanti kelihatan yang terpecah-pecahnya itu apa-apa aja tuh partikel-partikelnya. Habis itu ini nanti ini lagi diproses lagi sama mereka buat dapat mangannya berapa gitu kan. Habis itu karb silikonnya berapa gitu. Nah, tadi kan saya ngomongin soal las ya. Eh, las itu nggak bisa. Pertama tadi kalau misalnya ada kontraktor ngasih ke kita, Pak ini boleh dilas nggak atau boleh diinin nggak? Ya kalau misalnya bilang kayak gitu doang ya otomatis kita bilang ya nggak boleh gitu. Kenapa? Karena nggak semudah itu gitu mau ngasih, sorry, mau ngasih perizinan buat ngelas. Yang pertama kalian harus tahu karbon ekuivalennya dulu. Setelah dapat karbon ekuivalen kita hitung preheatnya dulu. Nanti setelah hitung preheatnya si kontraktor tuh harus submit ini PQR sama WPS. Ini nggak cuma di baja tulangan, tapi ini juga di baja struktur profil juga. Mereka harus submit ini. Eh, jadi apa itu PQR? PQR itu pertama mungkin WPS dulu ya. WPS itu work procedure. S-nya ini apa sih? Lupa. Intinya dia bakalan ngelasnya itu prosesnya seperti apa gitu. Orangnya siapa yang ngelas, sertifikatnya mana, yang bakalan ngeliat nanti siapa gitu, metodenya seperti apa, sketnya seperti apa gitu. Nah, setelah ini semua ada, dia harus ada sampel. Sampelnya dibikin dulu, sampelnya fotonya nanti dipoto, nanti setelah sampelnya ada dites. Ditesnya masuk apa enggak? Nah, pengetesan itu di dokumen PQR. Sementara metodenya itu ada di dokumen WPS. Nah, ini harus disubmit kalau misalnya kalian mau ada proses pengelasan di baja. Ini contohnya, ini satu, dia ada juga di AWS. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-splash baja tulangan, itu ada metode pakai angle. Tapi of course ya, angle-nya ini harus lebih kuat tariknya daripada baja tulangannya sendiri. Atau langsung seperti ini. Tapi jeleknya yang langsung seperti ini ya ini, setelah dia kena tarik dia ada eksentrisitas, dia melengkung ya. Jadi ini agak kurang bagus lah kalau metode kayak gini. Atau ini ada contohnya yang di ujung ini doang, tapi ini jelek ya. Contoh yang jelek ini jadi setelah dilas juga dia melengkung, kelihatan banget melengkung. Tapi kalau misalnya metodenya seperti ini, yang di ujung ini doang, butt weld namanya, itu fillernya harus jauh lebih besar dibanding kapasitas yang si baja tulangan ini. Nah, ini SNI. Tadi kan saya udah ngasih tahu tentang ASTM A615 sama A706. Nah, ini gimana kalau misalnya dengan SNI kita, SNI baja kita, SNI 2052 2017. Nah, itu SNI kita itu nggak sama persis baik dengan ASTM A615 maupun ASTM A706 gitu. Kenapa? Karena baja kita, mau dia baja profil atau baja tulangan, itu sebenarnya banyaknya dulu mengacu itu ke JIS, Japan International, Japan Industrial Standard gitu. Nah, setelah SNI betonnya pakai Amerika, insinyur orang-orang ya orang-orang TPKB gitu kan ngepush biar gimana caranya SNI baja tulangan ini jangan pakai JIS lagi dong, pakai STM gitu biar sesuai. Tapi ya produsen kita nggak ready gitu. Produsen kita nggak ready ya iyalah karena kan selama ini dia udah investasinya pakai JIS gitu. Kalau tiba-tiba SNI-nya diminta pakai STM ganti pabrik semua kan susah juga gitu. Jadi akhirnya ada ada kombinasi antara ASTM, ada kombinasi antara JIS gitu, yang ngebuat nanti akhirnya baja SNI kita itu
beda gitu dengan ASTM A615 sama 706. Cuma sampai di kalian lihat di BJTS ini sirip itu ada dua, BJTS 420A, ada BJTS 420B. Jadi apa ini sampai ada dua tipe AB gitu ya. Jadi untuk yang B ini lebih di push, jadi lebih di push agak lebih mirip ke A706. Tapi cuma ini doang gitu. Sisanya lebih mirip ke A615 tapi nggak sama-sama mirip juga gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini di SNI kita eh, regangan ya, regangannya mana? Nah, ini regangannya lebih besar ya dibanding yang lain ya kan di 420B ini. Jadi ya kalau misalnya kita mau spesifikasi buat gempa ya harusnya udah mulai pakai BJTS 420B ini gitu. Jangan dipakai yang BJTS 420A ya. Karena dia emang memang dikhususkan buat gempa gitu. Ah, ini karbon ekuivalennya tadi buat SNI tadi kan ada STM 615 sama 706 ya. Kalau karbon ekuivalennya terlihat ya beda ya. Dia sampai 0,66 sampai 0,625. Jadi jauh lebih besar dibandingin kriteria ASTM 706 atau 615 yang 0,55. Jadi jadi SNI beton kita itu nggak sama dengan ASTM, nggak sama persis, nggak sama persis juga dengan JIS. Sementara di SNI betonnya mintanya ke ASTM gitu. Jadi ya membingungkan gitu. Buat apa ada SNI beton ini, SNI baja tulangan kita kalau misalnya di SNI betonnya minta reverse aja ke ASTM. Tapi mungkin saya jelasin dulu ya. Ini jadi ada kisah sejarahnya ya kenapa sampai seperti itu ya. Jadi dulu orang-orang insinyur gitu kan minta kalau misalnya diubah SNI baja tulangan ke SNI ke ASTM aja. Waktu si Kementerian Perumahan mau bikin gitu kan, itu di boykot sama produsen-produsen dari baja tulangan, gitu. Karena mereka nggak ready. Gitu. Ya jangan dong, ini dianggap nggak mengikuti industri lokal gitu. Akhirnya ya mix-mix gini. Ah, itu tadi kriterianya. Sekarang pengetesannya atau benda ujinya. Ya. Jadi sebenarnya di SNI kita ini mirip dengan ASTM. Jadi setiap kelompok dari leburan itu ukuran yang sama. Jadi di ukuran yang sama harus satu contoh uji bagian tengah dan tidak boleh dipotong dengan cara panas. Jadi langsung dipotong aja pakai cara dingin. Nah kalau kelompok leburan yang berbeda satu kelas baja sampai dengan 25 ton. Jadi kalau misalnya masih dalam satu leburan, tapi udah lebih dari 25 ton, kita minta satu lagi contoh benda uji ya. Tapi ini nggak satu doang gitu ya. Nanti kalian lihat, ini syarat lulus uji ya. Jadi pasal 6 sampai 10.1 kebanyakan sih tentang diameter berat sama mekanik sama itu tadi. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi, nah ini perlu dilihat nih ya, yang tidak sembarangan. Apabila sebagian syarat-syarat tidak terpenuhi, maka dilakukan uji ulang dengan contoh uji sebanyak 2 kali contoh uji yang pertama yang berasal dari kelompok yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada satu sampel tiba-tiba nggak masuk gitu kriteria mekanikal atau kimia atau diameter atau beratnya atau tampaknya gitu kan, dia harus ngambil di baja yang tadi gitu. 2 sampel lagi dites dan harus masuk gitu. Kalau misalnya dari kelompok peleburan tadi kalian cuma ambil 1 biji, terus yang itu tadi udah dipasang kemana gitu ya, pasang di Hah? sirwall, kolom, Oh, dan lain-lain, saat oke, dia nggak masuk, oke. Yap, bingung kita kasih. mau ngambil lagi, mau ngambil bajanya gitu. Karena kan harus baja yang sama gitu. Makanya standar praktisnya ini walaupun di SNI-nya bilangnya 1, yang diambil tetap 3. Jadi 3 sampel uji. Jadi tiap peleburan atau tiap 25 ton tulangan itu yang diambil 3 sampel uji. Kenapa? Duanya buat pegangan. Kalau misalnya satu nggak masuk, ya dua ini harus dites gitu ya. Biar sebagai syarat lagi yang mana kalau kedua hasil ulang itu terpenuhi, maka baru standarnya
tulangannya itu diterima gitu. Tapi kalau misalnya dua yang retest tadi itu salah satunya aja nggak lulus, maka harus di reject gitu ya. Jadi walaupun SNI-nya kita bilang satu sampel tiap 25 ton atau tiap satu leburan, tiap diameter yang sama, tetap yang diambil tiga. Itu selalu dikasih tahu. Misalnya kalau misalnya kalian ngelihat di CM-nya nggak melakukan itu atau kontraktornya nggak itu, ambil tiga gitu. Kenapa? Karena misalnya masalah waktu pengetesannya ya nggak bisa dites ulang gitu. Sampelnya nggak ada. Jadi malah akhirnya di reject semua gitu. Jadi mending jangan. Gitu. Nah ini syarat lulus uji mulai dari tampak. Kalian lihat ya, di sini udah kelihatan tampaknya saya kasih visualnya. Jadi ada misalnya ini ada retak horizontal, itu reject, harus reject, atau ada gompel, ya itu reject. Atau misalnya kalian lihat siripnya ini bentuknya senak jidat gitu ya. Jadi ada nggak rapi gitu. Nah itu harus harus di reject gitu. Lalu bentuk, ya bentuk gak jelas. Kalau misalnya kalian ordernya sirip, ya kalau dikasih polos ya harus di reject. Jelas. Lalu diameter, berat, panjang, dan toleransinya. Sifat mekanis, itu tadi ya. Leleh, tarik, elongasi, uji lengkung. Tanda, marking. Nah ini juga tanda sebagai kriteria syarat uji juga ya. Nah ini tulangan yang disyaratkan di SNI kita. Ada polos tadi. Polos tapi kan cuma buat spiral doang ya, diperbolehkan. Nah ini buat sirip. Sirip itu ada tiga macam. Ada yang namanya sirip curam. Jadi ini siripnya. Ini kalau misalnya tampaknya, jadi ada yang sirip di samping, ada sirip yang memanjang. Ini kalau tampak potongan sirip memanjang yang di sebelah sini. Ya kalau misalnya saya putar 90 derajat, nah ini sirip memanjangnya. Nah ini sirip menyampingnya. Jadi pas di pertemuan dia kayak saling mendekati gitu. Ini contoh sirip curam. Ada lagi contoh bambu. Jadi siripnya itu horizontal ya. Nah, jadi nggak miring-miring gitu. Nah, ini yang tadi tetap ada tonjolan yang memanjangnya 2 biji. Ada lagi jenis tulangan ikan, fishbone. Fishbone ini mirip sama yang tadi, cuma bedanya itu kalau yang tadi kan yang sebelah sini miringnya ke sini, yang sebelah sana miringnya ke sana gitu kan, berlawanan arah. Kalau ini sama. Gitu. Jadi cuma tiga ini doang yang diaksep. Kalau misalnya ada bentuk-bentuk yang lain sirip, ya jangan. Ini diameter, berat, panjang, dan toleransinya. Jadi ini nanti kalian bisa lihat sendiri. Tapi intinya ya, yang jadi pertanyaannya itu kan sebenarnya diameter. Kalau tulangan itu sirip, gimana ngitung diameternya? Apakah siripnya include atau siripnya enggak gitu kan? Jadi yang berlaku sekarang metodenya yaitu pakai ekivalen berat ya. Jadi kalian ambil beratnya misalnya per meter atau per 2 meter, terus kalian ukur beratnya berapa. Nah, nanti kalau misalnya beratnya mirip dengan ini, nanti ada toleransinya mirip dengan yang ini, nah, baru bisa kalian anggap itu diameternya diameter 10 misalnya. Itu gitu. Jadi intinya itu dia rata-rata sebenarnya. Rata-rata antara yang bagian sirip sama bagian yang nggak bagian sirip gitu. Cuma lebih diterimanya pakai ekivalen berat ya. Jadi kalau kita hitung dulu beratnya berapa. Misalnya kalian ordernya D25, kita ukur beratnya berapa. D25 kita ukur, nah ternyata mirip nih, segini dengan toleransinya sedikit, ya oke baru bisa kita accept itu D25 gitu. Kalau misalnya dia nggak sama ya nggak bisa gitu. Jadi eh, sekarang ini standar pengujian yang diterima buat menghitung diameter itu ada dua. Yang satu dia dari rata-rata antara sirip dan yang efektif, atau dari ekivalen berat. Itu misalnya ngelihat dari diameternya, itu syarat ujinya. Nah ini contoh eh, pengujian tarik ya. Ini saya sensor, proyeknya proyek apa. Nah ini di Indonesia, ini saya dapat. Kalau misalnya kalian lihat kita ambil misalnya D19 ya. Ini yang sering terjadi ya. Kalau misalnya tadi yang diukur itu kan diameter, diameter sebelum pengujian, terus diameter setelah pengujian. Ini diameter efektif ya, makanya dia cuma 18,6. Diameter setelah pengujian, jadi kan ada necking tadi. Terus ada luas, tinggal dikali luas. Nah, ini beban tarik. Beban tariknya leleh, maksimalnya putusnya berapa. Nah, ini kuat tariknya berapa. Lalu ada panjang ulur. Nah, ini ada panjang ulur dari sampelnya secara keseluruhan.
sama ini panjang ulur dari lokasi neckingnya itu doang. Ya. Nah, ini yang masalah itu. Jadi, sorry, ini panjang ulur LO ini sampel aslinya, sampel awalnya. Ini setelah proses mengalami tarik ya. Jadi kan baru panjang. Nah, ini problemnya nih yang sering terjadi di lapangan itu. Udah tahu gitu kan, SNI-nya atau ASTM-nya minta kalau panjang pemanjangan yang diukur itu per 200 mili, tapi sampelnya panjangnya aneh-aneh gitu. Habis itu nggak di-marking lagi. Misalnya kayak gini kan. Habis itu nggak di-marking. Jadi nggak tahu tuh per 200 mili berapa. Akhirnya yang dilihat totalnya doang. Ya totalnya aja nggak bisa di-accept gitu. Ya. Rian, Ah, kan di laporannya si tukang testingnya masih pakai SNI tahun 91 tuh. ini. Oh ya ini ya. Salah satu. Itu tahun kapan Itu lagi. juga itu juga masalah itu. Iya. Tapi ya jadi kalau dulu memang dulu itu memang nggak ada. Jadi tarik ya tarik aja total elongation. Tapi kalau sekarang kan udah per 200 milimeter ya. Jadi karena tukang-tukang yang ngetesnya itu dari dulu gitu kan. Biasa kan kalau orang tukang tes dari dulu saya kayak gitu nggak apa-apa Pak. Ya akhirnya gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak kayak gitu ya. Pengetesan itu harusnya kita marking dulu per 100 mili. Terus sampelnya boleh berapa? Boleh 30 cm, boleh 25, boleh yang pasti jangan kurang dari 200 mili ya. Ada spare-nya lagi lah lebih dikit gitu ya. Nah, nanti waktu pengetesan tarik putusnya di mana ya dilihat regangan yang di dekat putusnya itu yang di marking baru ketahuan tuh regangannya di situ gitu. Jadi nggak total, itu yang sering nggak terjadi ya di lapangan. Terus ini uji lengkung tidak retak. Nah ini eh, karena nggak ada angkanya, jadi kita harap CM-nya benar gitu. Oke, ini kira-kira contoh. Nah ini penandaan baja tulangan kita. Jadi mutu-mutu tadi di SNI itu dibedakan cuma dari ujungnya ini doang, warnanya itu dicat seikhlasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian spesifikasi BJTS 520 gitu kan, keluarnya ini warna hijau yang ini gitu kan. Setelah sampai di lapangan dipotong-potong ya udah hilang lah. Entah entah mutunya seperti apa kita nggak tahu lagi gitu. Makanya standar praktisnya itu kalau misalnya ada diameter yang kalian minta bajanya lebih tinggi semuanya gitu. Karena eh, ya tahulah kalian kalau misalnya sudah masuk ke lapangan itu kita udah bingung gitu ya. Nah, ini ada contoh penandaan label yang diminta SNI. Jadi ada ukuran, kelas bajanya berapa, kelas baja yang ini, jumlah batangnya, nomor hitnya berapa. Nah, nomor hit ini nanti penting buat nanti yang sertifikat mile-nya itu, ya, itu yang ada di SNI. Nah, ini emboss. Jadi salah satu cara SNI untuk menghilangkan baja-baja tulangan yang palsu gitu, itu lewat emboss ini. Misalnya Krakatau Steel minta di sininya ada KS atau CS, ini CS. Jadi ada 3 yang wajib itu. Yang pertama itu satu siapa yang bikin KS, CS atau ini daily gitu baja daily. Yang kedua diameternya berapa? Ini 25, 19. Yang ketiga ada tulisan SNI. Jadi 3 ini hanya wajib. Mutunya nggak wajib. Makanya mutunya cuma dicat doang gitu. Kalau misalnya setelah dipotong-potong ya udah hilang gitu infonya. Ya, ini contoh Krakatau Steel, ini baja tulangan polos, ini sirip gitu. Jadi ada produsennya siapa, ada diameternya berapa, ada tulisan SNI. Itu wajib. Kalau misalnya nggak ada kayak gitu, reject. Itu tulangan yang abal-abal. Nah, next mungkin saya bahas dikit aja ya. Ada karena nextnya kan udah mulai disiapkan untuk baja tulangan tinggi. Nah, ini kenapa baja tulangan tinggi ya? Jadi sebenarnya sejarahnya itu ada di Amerika sana. Amerika sana itu jadi ada namanya asosiasi beton, sorry, asosiasi tulangan beton.
ya produsen-produsen beton lah. Mereka punya kepentingan gitu ya. Kalau kalian lihat di Amerika sana ya, itu medium rise itu mostly banyak pakai baja profil gitu ya. Beton itu udah nggak ini lagi sebenarnya, nggak, karena ya lihat kalau misalnya kalian mau bikin seperti ini gitu ya. Ini orang yang dibutuhkan buat bikin kayak gini ini seberapa banyak gitu ya. Pun kalau misalnya beton itu untuk high rise itu udah mulai pakai post tension buat platnya. Jadi produsen-produsen baja tulangan itu udah mulai aware gitu. Kalau misalnya mereka udah mulai ditinggalin karena masalah cohesion rapat, habis itu cost saving di orang gitu kan. Orangnya itu kan bikin kayak gini gila gitu kan. Ini kayak gini gitu kan. Ini cahaya aja nggak bisa masuk gitu kan. Jempol aja nggak bisa masuk gitu. Nah ini kayak gini beam column joinnya gitu kan. Ini gimana ini cara mau masuknya gitu kan. Nah otomatis nggak ada jalan lain selain baja tulangan tinggi. Ya, baja tulangan tinggi itu kebutuhan. Nah ini contohnya problemnya. Ini di pinggir laut ya. Kalau kalian lihat agregatnya aja udah nggak bisa masuk gitu. Ini contoh solusinya. Jadi kalau misalnya ini contoh kolom, ini kalau misalnya kalian pakai grade 60 420 sama ini kalau kalian pakai ini yang tadi saya bilang baja lagi ngehit ya, grade 100 690 ya. Ini taste-nya. Lihat kan ini bedanya jauh gitu. Lebih senggang, lebih enak ngecornya gitu kan. Habis itu untuk orang ngerangkai-rangkainya ini bisa lebih cepat gitu kan. Itu baja tulangan tinggi ini ya. Nah, ini masalah yang terjadi nggak cuma di Indonesia doang, tapi di luar negeri juga. Ini sebenarnya objeknya bukan ke kalian. Jadi pertama insinyur nggak spesifikasi baja mutu tinggi gitu kan. Kita nggak spesifikasi. Produsen ya nggak mau produksi dong, nggak ada permintaan. Terus gara-gara nggak mau produksi, buat research nggak bisa. Buat research nggak bisa, akhirnya research nggak bisa ngasihin code yang mengatur baja tulangan tinggi. Karena code bajanya nggak ada, ya insinyur nggak spesifikasi lagi gitu kan. Ya udah terus-terus gini aja terus gitu. Namanya lingkaran setan. Gimana kalau buat di Indonesia? Nah, buat di Indonesia kayak gini nih gitu ya. Produsen nggak mau produksi baju mutu tinggi, ya. Terus research nggak bisa, kita nggak ada code-nya, tapi Indonesia itu agak beda gitu. Kalau kita nggak ada code-nya, kita shortcut, adopsi negara lain. Adopsi aja negara lain. Jadi baju mutu tinggi bisa ada, bisa tercipta di dalam code ini karena kita adopsi. Jadi akhirnya insinyur bisa spesifikasi baja tulangan tinggi, tapi si produsennya nggak siap karena mendadak gitu. Kita ambil shortcut code-nya. Produsennya nggak siap, ya ujung-ujungnya nanti ke depannya bakalan impor. Ya, jadi alasan buat produsen nggak mau ngasih baja tulangan tinggi itu sebenarnya nggak sustainable business ke depannya. Ya, ini penggunaan baja mutu tinggi ya, masalahnya ductilitas, stabilitas, low cyclic factor, itu kekakuan struktur ya. Jadi kekakuan itu sebenarnya pengaruh juga ke jumlah baja tulangan. Rekatan beton, bond slip, habis itu retak, kondisi redistribusi sama kuat geser. Nah, apa sih baja baja tulangan tinggi? Mungkin kalian tadi bilang. Uh, Intinya sih tadi kan ada ASTM A615 sama A706. Lebih dari 420 itu sebenarnya udah dianggap baja tulangan tinggi. Jadi grade 80, grade 100 itu sebenarnya udah dibilang baja tulangan tinggi. 60. Jadi kalau ISTM kan bilangnya dalam kesi ya. Jadi 420 itu 60 kesi gitu. Di atas 60 kesi, 420 MPa itu udah baja tulangan tinggi. Nah, ini kalian nanti baca aja mungkin. Saya cepetin aja. Ini intinya baru-baru ini sih beberapa tahun yang lalu mereka coba tes pengaruh kalau misalnya pakai baja tulangan tinggi. Ini jadi equivalent strength ya. Ini shear wall T shear wall, equivalent strength. Pakai baja biasa, ini baja tulangan tinggi. Terus mereka tes, hasilnya bagus juga gitu. Hasilnya intinya bisa achieve top deformationnya sama juga gitu. Nggak ada pengaruh banyak. Nah ini contohnya spandrel juga dicek. Ini misalnya nggak pakai grade, pakai baja biasa, ini pakai high strength grade, lebih kecil ya.
hasilnya juga bagus juga gitu. Bisa sampai achieve short rotation 5%. Nah, ini kalau misalnya kalian next kita misalnya spesifikasi baja tulangan tinggi ya, ini hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama persyaratan tulangan minimum ya. Jadi pun kalau misalnya, jadi jangan serta-merta kita bilang ke owner gitu, Pak kalau misalnya dari 520 ke 420 itu kita bisa saving equivalent yield strength ya. Itu nggak terjadi ya seperti itu ya. Kenapa? Karena ada minimum yield, minimum tulangan juga ya. Jadi contoh paling jelasnya itu di plat. Di plat kan sekarang udah banyak ya orang pakai baja tulangan yang lebih tinggi yield strength-nya. Tapi kan kalian juga ada, kalau two way slab itu ada 2 kali tebal, spacing maksimalnya 2 kali tebal slab gitu. Yang kayak gitu itu nggak bakalan ngurangin volume tulangan se-equivalent F yield gitu. Itu perlu kita sama-sama perhatikan gitu. Kalau misalnya terutama bilang ke owner gitu. Terus heated bar tidak boleh digunakan. Nah, ini jeleknya ya. Jadi tadinya kan kita mau pakai heated bar itu kan buat eh, ngilangin kompleksitas gara-gara kita pakai hook gitu kan. Cuma karena research-nya memang belum ada buat baja tulangan tinggi heated bar, mungkin ke depannya ada. Saat ini masih nggak dibolehin. Terus itu persyaratan panjang penyaluran, itu juga penyalurannya beda gitu ya. Aturan lap splicing, tulangan tekan gitu, terutama tulangan tekan. Terus ada, nah ini yang mungkin yang tadi di awal saya bilang ya. Kalau misalnya kalian punya bore pile atau kolom yang pakai tulangan spiral, itu tidak boleh di lap splice. Jadi kalau misalnya F-yield-nya lebih dari 420, itu nggak boleh di lap splice lagi. Harus pakai welded splice, ya tadi dengan persyaratan-persyaratan kriteria preheat dan lain-lain gitu. Atau mechanical connector ya, mechanical connector agak susah ya kalau misalnya cuma pakai spiral doang ya. Jadi kalau misalnya buat bore pile atau buat kolom lingkar, kalian berpikir mau pakai high strength rebar gitu, terutama untuk ties-nya, untuk spiralnya, coba dipikir lagi, istilahnya didiskusikan lah sama kontraktornya, karena kalau tiap splice harus di welded, susah juga gitu. Jadi mungkin lebih cocoknya buat kolom kotak gitu atau shear wall gitu. Oke, ini referensi baja tulangannya. Ini yang bisa kalian baca. Oke, thank you.